Nah, oke, sekarang kita akan belajar anggaran bahan baku. Nah, yang pertama di sini ada rumus. Di sini ada 3 rumus ya kita. Nah, rumusnya itu adalah bahan baku yang diperlukan adalah tingkat produksi dikali standar pemakaian bahan baku. Nah, ada yang masih ingat tingkat produksi itu gimana rumusnya? Jadi tingkat produksi itu rumusnya itu adalah rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, ini ya, ini adalah rumus tingkat produksi. Ini adalah rumus tingkat produksi. Gitu. Oke. Selanjutnya itu adalah bahan baku yang dibeli sama dengan bahan baku yang diperlukan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, jadi untuk pakai rumus yang kedua ini kita harus mengerjakan yang pertama dulu. Jadi nanti jawaban yang pertama ini dimasukin ke bagian yang kedua, ditulis di sini. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir di anggaran bahan baku itu adalah biaya bahan baku yang dibeli. Itu adalah jumlah bahan baku yang dibeli dikali harga per unit. Nah, jumlah bahan baku yang dibeli ini adalah hasil dari jawaban nomor 2 ini. Jadi untuk menjawab nomor 3 harus menjawab nomor 2 dulu. Jawaban yang di sini dimasukin ke sini. Ingat ya. Nanti dikali harga per unit. Nah, itu nanti ada di soal. Sekarang lanjut ke latihan soalnya ya. Oke, di sini kita ada latihan soal. Nah, cara ngerjainnya gimana? Nah, kita baca dulu soalnya ya. PT Mutia akan memproduksi sepatu 100 pasang. Adapun bahan baku yang diperlukan. Nah, ini bahannya ada 2, yaitu ada kulit dan lem. Nah, di sini yang ditanyanya adalah hitunglah masing-masing bahan baku yang diperlukan dan berapa biayanya. Nah, balik lagi ke rumus yang tadi. Nah, berarti yang mana nih rumusnya? Yang pertama, itu adalah bahan baku yang diperlukan. Nah, kalau misal gimana nih, kan kita untuk cari tingkat produksi kan tadi rumusnya adalah rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurang persediaan awal. Itu nggak ada nih di sininya, di soalnya nggak ada persediaan akhir, nggak ada persediaan awal. Nah, jadi kita langsung aja hitungnya. Kayak gimana? Kayak gini ya. Kita hitunglah di sini ya. Kulit 15 cm. Kulit 15 cm. Kulit berarti kita hitung 15 dikali berapa? Berapa yang kita mau buat? Itu adalah 100 pasang. Berarti kita di sininya kali 100. Gitu. Makanya ini adalah hasilnya langsung jadi 1500 cm. Cm apa? Ya kulit, 500 cm kulit. Selanjutnya itu adalah lem. Sama juga, berarti di sini adalah berapa? 2 tub dikali 100. Itu adalah 200 tub. Gitu, gampang banget kan? Ini yang pertama ya. Ini itu adalah bahan baku yang diperlukan. Nah, selanjutnya next kita ke pertanyaan selanjutnya itu adalah berapa biaya bahan bakunya? Berapa biaya bahan bakunya? Berarti adalah rumus yang ketiga yang ini. Nah, kan gimana sih, dia kan katanya tadi harus ngerjain dulu nomor 2. Nah, kalau misal di soalnya nggak ada persediaan awal, persediaan akhir, atau nggak ada yang harus dihitung, nggak ada bahan baku dibeli yang harus dihitung, artinya kita langsung aja loncat ke soal yang ke rumus yang nomor 3. Gimana caranya? Caranya kan di sini adalah jumlah bahan baku yang dibeli dikali harga unit. Nah, kita lihat di sini harga unitnya udah ada kan? Ini ada 15.000 sama 10.000. Nah, gampang banget, ini kita tinggal kaliin aja. Kaliin hasil ini sama ini dengan yang ini. Caranya kita ganti warna dulu kali ya, biru. Nah,
Ini adalah biaya bahan baku ya, biaya bahan baku. Nah, gimana bahan bakunya? Jadi kita tinggal tulis aja di sini. Kulit. Kulit tadi berapa nih? Biayanya ininya totalnya 1.500. 1.500 dikali berapa harga kulit? Harga kulit per cm-nya 15.000. Masukkanlah ke sini. 15.000 Rp 15.000. Berapa 1.500 dikali 15.000? Sama dengan Rp 22.500.000. Itu juga sama, kita hitung yang bagian lemnya. Lem, berapa lem ininya? 200 tub. 200 dikali Rp berapa tadi lem? Harga lem 10.000 per tub. Berarti ini dikali sama dengan 10.000. Berarti berapa? 200 dikali 10.000? 2 juta. Rp 2 juta. Nah, gitu. Selesai. Gampang banget kan? Nah, selanjutnya ada soal yang lebih agak tricky lagi nih. Oke? Nah, selanjutnya ada soal yang nomor 2 ya. Ini aku ngambil soalnya dari LMS ya. Jadi, boleh dilihat soalnya di LMS dan samain aja kayak yang aku kerjain sekarang. Nah, di sini ada pertanyaan adalah PT Nusa memproduksi jenis produk dengan anggaran produksi sebagai berikut. Nah, ini ada 3 bulan nih, Januari, Februari, Maret. Nah, di sini ada 2 bahan baku. Anggaplah bahan baku ini adalah A sama B. Jadi nanti kita di sini ada persediaan awal, persediaan akhir. Terus di sini juga ada yang pertama adalah menghitung bahan baku dan biaya bahan baku. Yang kedua menyusun anggaran bahan baku dan biaya anggaran bahan baku. Gimana caranya? Caranya kita kerjain dulu yang nomor 1 nih. Menghitung bahan baku dan biaya bahan baku yang diperlukan setiap jenis. Nah, aku contohin di sini aja kali ya. Aku warna merah deh. Di sini caranya aku mau menghitung bahan baku yang A dulu ya, yang A dulu ini. Di sini. Oke. Aku contohin dulu bahan baku yang A, nanti yang B bakal sama caranya ya. Tadi pertanyaannya apa? Menghitung bahan baku dan biaya bahan baku. Nah, rumusnya kita coba lihat lagi ke sini. Menghitung bahan baku. Itu adalah tingkat produksi dikali standar pemakaian bahan baku. Kita lihat lagi ke sini. Nah, berarti ini kan udah ada nih tingkat produksinya ya. Kita jadi nggak usah ngitung dulu ini dikurangi ini dikurangi ini, nggak usah. Jadi kita akan langsung menghitung ke 10.000 unit ini, 10.000 unit ini ya. Nah, 10.000 unit dikali ini untuk bahan baku yang A 1,2 kg sama dengan berapa? 12.000 ya, 12.000 kg. Nah, terus langsung dikali dengan harganya, langsung aja ini harga ini. Karena kan tadi kita disuruh mencari biaya. Nah, langsung aja dikali 150. Jadi berapa? Sama dengan Rp 1.800.000. Nah, gini. Nah, misalnya ada nanya kenapa bisa langsung kayak gitu sih, Da? Jadi, karena di sini langsung ya. Jadi ini langsung aja, kalian nggak usah cari dulu tingkat produksinya gimana atau gimana cara nentuin ini teh apanya sih, kita lihat aja di soalnya. Kalau di soal yang kayak gini biasanya ini udah termasuk dengan tingkat produksi atau apa ya jadi ini udah termasuk dengan tingkat produksi gitu. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung lagi misalnya rencana penjualannya gimana atau apanya gimana, karena nggak ada di soalnya. Kalau misal di soalnya ada yang namanya rencana penjualan
maka kita harus dihitung dulu gimana tingkat produksinya. Tapi kalau misalnya nggak ada kayak gini, ini udah langsung dikaliin aja dengan pertanyaan atau dengan yang diperintah di soalnya. Itu ya. Nah, pokoknya kita hitung dulu ini semuanya sama. Ini sama ya, di ke bawahnya juga dikali 1,2 kg. Terus nanti berapa? Terus nanti dikaliin RP-nya juga sama, 150. Sama ya, kayak gitu ya. Jadi cara ngitungnya itu satu-satu. Bahan baku A, bahan baku A, bahan baku B, bahan baku B, kayak gitu ya. Nah, misalnya ini ada yang masih bingung nih ya, bahan baku B-nya gimana? Aku contohin, berarti ini aku hapus ya. Oke, ini udah ngerti ya, yang ini. Aku hapus ya. Bahan baku B-nya kayak gimana? Bahan baku B sama kayak yang bahan baku A. Cara ngitungnya, kita tinggal ini dikali 2,5 kg yang ini dengan berapa? 10.000 dikali 2,5, 25.000 ya. Dikali dengan berapa? Di sini harganya 200. Sama dengan 5 juta ya. Gitu ya. Nanti ya. Jadi ke bawahnya juga sama. Jadi ini dikali 2,5, terus ini dikali yang ini dikali 2,5. Kesananya ininya juga sama, dikali 200 gitu ya. Paham ya? Gitu ya. Kalau nggak ngerti, ulang aja nih videonya. Oke? Nah, oke. Setelah nomor 1 selesai, nomor 1 tuh yang tadi ya. Kita akan kerjain yang soal nomor 2. Nomor 2 ini. Menyusun anggaran bahan baku dan biaya anggaran bahan baku yang dibeli. Nah, karena tadi kita udah menghitung, nah anggaplah hasilnya kayak gini ya. Jawabannya nomor 1. Yang nomor 1 itu yang tadi ya, aku jelasin 10.000 dikali 1,2 kg, berapa hasilnya. Ini juga sama, yang bahan baku B. Ini berapa, dikali berapa. Selesai ya urusan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2. Karena kita tadi udah menghitung ininya berapa, bahan baku yang diperlukannya berapa, dan biaya bahan bakunya berapa, kita akan membuat anggaran bahan baku dan anggaran biaya bahan baku yang akan dibeli. Kita balik lagi ke sini ya. Yang tadi kan pertanyaannya adalah anggaran bahan baku dan anggaran biaya bahan baku. Berarti kita akan menghitung yang rumus kedua dulu nih. Karena yang tadi yang pertama udah kan, sekarang kita lanjut yang rumus yang kedua, yaitu adalah bahan baku yang dibeli sama dengan bahan baku yang diperlukan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Aku udah ngitung. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di soal dulu deh. Nih. Kan ini udah ada ya persediaan awal sama persediaan akhir. Jadi kita tinggal masukin aja ke soalnya. Ke jawabannya. Tadi kan bahan baku yang diperlukannya udah ketemu, yaitu bagian ini ya. Ini aku tanda ini. Ini. Nah, ini adalah bahan baku yang diperlukan, yang ini nih. Jadi, si angka-angka ini sama ini dimasukin ke sini. Kita hitung satu-satu dulu ya, yang A. Kita masukin dulu yang A. 12.000, 13.200, dan 14.400. Masukin ke sini. Masukin. Nah, kita lihat di sini. 12.000 ini untuk menghitung biaya bahan baku yang akan dibeli ya. 12.000 ditambah 160 dikurangi 120. Dari mana? Itu dari mana sih, Da? Dari soal. Coba lihat. Tadi berapa? Bahan baku A dulu ya. Kita hitung bahan baku A dulu yang bulan Januari. Bahan baku A persediaan akhirnya berapa? 160. Dan bahan baku A persediaan awalnya adalah 120. Makanya dimasukin ke rumus ininya itu adalah 160 dikurangi 120. Jadi berapa? Sama dengan 12.040 kg. Langsung kita dikalikan ke biaya bahan bakunya. Biaya bahan bakunya itu sama kayak yang tadi, yang awal ini. Biaya yang awal ini ya. Kita masukin. Sama dengan 100 dikali 150 rupiah, jadi segini. Itu pun sama dengan yang bulan Februari. Nah, kenapa? Coba.
Kenapa ini 160? Sida dari mana? Nah, ini tuh 160 itu adalah hasil dari pengurangan ini. Jadi kan 160 dikurangi 120 adalah 40. 40 nih ya. Jadi, kita lihat nih di soalnya. Bahan baku yang Februari, yang akhir dulu kan 150. Tadi udah ya. Tadi bahan baku awalnya 120. Jadi 120 ini ditambah dengan 40 yang tadi, 40 sisa yang tadi. Jadi 160, makanya 160 ini dimasukin ke sini. Makanya ini jadi 160. Gitu. Ini juga sama dengan yang kedua, yang ketiga, yang Maret. Kayak gini nih, biar gak bingung. Kan ini 40. Tadi kan persediaan kalak-kalak semuanya. Jadi kan karena ini ada sisa 40 ini jadi masuk ke persediaan awal. Persediaan awal di bahan baku A, makanya 120 ditambah 40 sama dengan 160. Jadi dimasukin ke sini. Ini juga sama, 160 dari mana? Dari ini. Mana sih? 150 dikurangi 160 berapa? Minus 10 ya. Nah, minus 10 ini kita hitung ke sini. Bukan ke 120 lagi, tapi kita hitung ke yang 160. 160 dikurangi minus 10, jadi sama dengan 150. 150 ini masukin ke sini. Ke sini, pusing nggak? Nggak ya, nggak pusing ya, aman ya. Aman kan? Tuh, dimasukin ke sini 150. Makanya kita harus fokus ya. Bener ya. Jadi 130 ini dari mana? 130 mah ya dari soal, dari sini. Dari sini, 130 bulan Maret, yang bahan baku A. Tulislah di sini. Dikurangi 150 dari yang ini. 160 dikurangi 10 karena tadi ini 150 dikurangi 160 jadi minus 10. Masukin ke sini 150 gitu ya. Ngerti ya? Ngerti kan? Nah, mungkin kesini agak pusing, jadi kalian putar-putar aja lah ini videonya ya. Nah, terus ini dikali 150. Ini mah sama kayak yang di soal, aman ya. Ini juga sama yang B juga sama ya. 150 dikurangi 150 dari mana? Persediaan akhir berapa? Bahan baku B 150. Persediaan awal ini juga sama 150. Jadi 150 dikurangi 150. Oke, aman ya, 0 ya. Masukin ke sini 0. Sama dengan 0, cina tidak sama dengan 0. Nah, makanya kenapa kesininya nggak berubah? Kenapa kesininya nggak berubah persediaan akhirnya? Karena ya ininya 0. Jadi ya 150 kalau misalnya ditambah 0 atau dikurang 0 ya sama dengan angka yang itu lagi, 150 lagi. Jadi dimasukin 150. Nah, kalau misal yang ini 140 dikurangi 150 itu bakal beda. Berapa? Jadi ini kan ini minus 10 kan? Minus 10 kan? 140 dikurangi 160. Dimasukinlah ke sini. Minus 10 teh dimasukin ke sini. Iya hapus lah. Di sini minus 10. Jadi berapa? Jadi 140. Makanya 140 ini dimasukin ke sini. Gitu. Sini. Gitu. Ngerti ya? Jadi segitu untuk anggaran bahan baku. Nanti akan ada anggaran tenaga kerja dan anggaran kas. Oke? Itu di next video. Karena ini akan terlalu panjang.